Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 8, yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, pada bab ini terdapat 6 materi teman-teman. Nah, ini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan VTP. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Di dalam gambar tersebut terdapat 9 switch dan setiap switch memiliki 200 VLAN. Nah, jika kita melakukan konfigurasi VLAN satu persatu secara manual, tentu saja hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama, teman-teman. Nah, maka dari itu kita memerlukan VTP agar proses konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, untuk VTP sendiri terdapat 3 jenis mode, yaitu ada server, klien, transparan. Nah, dari ketiga jenis tersebut yang paling sering digunakan adalah server dan klien. Nah, sebagai contoh, satu switch dikonfigurasikan sebagai VTP server, sedangkan switch lainnya dikonfigurasikan sebagai VTP klien. Nah, dengan demikian kita hanya perlu mengonfigurasi 200 VLAN pada switch yang berperan sebagai server. Nantinya seluruh switch yang berperan sebagai klien akan secara otomatis mengikuti dan menerima konfigurasi VLAN dari switch server tersebut. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu persiapan topologi VTP. Dan pada tahap ini kita akan menambahkan 5 switch yang saling terhubung menggunakan kabel automatic. Nah, ini kalian bisa perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ini akan saya percepat. Nah, oke, jika sudah, ini kita akan sambungkan menggunakan kabel automaticnya. Ini dari switch 1 ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 3, kemudian dari switch 3 ke switch 4, lalu dari switch 4 ke switch 5 ya teman-teman. Nah, oke, di sini topologinya sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi VTP. Pada tahap ini dilakukan pembagian peran pada masing-masing switch, yaitu untuk yang switch 1 ini berperan sebagai VTP server, lalu untuk yang switch 2 ini dan 3 berperan sebagai VTP klien, lalu yang untuk switch 4 berperan sebagai VTP transparan, kemudian untuk yang switch 5 berperan sebagai VTP server. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap konfigurasi. Nah, pertama ini kita buka switch 1 terlebih dahulu, masuk ke CLI, tekan enter, lalu ini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, ini kita akan mengonfigurasi terang, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke interface FA0/1, lalu enter, kemudian masukkan perintah switch port mode terang. Seperti ini, lalu enter. Nah, lanjut untuk yang switch 2. Ini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, jika sudah, ini kita masuk ke interface FA0/1 dan FA0/2. Nah, agar lebih cepat, ini kita bisa menggunakan perintah interface range. Ini kita ulangi, interface range FA0/1-2 seperti ini, lalu enter. Kemudian ini kita masukkan perintah switch port mode terang, enter. Nah, oke, lanjut ke switch 3, masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, ini tuh caranya sama seperti yang switch 2 teman-teman. Untuk interface-nya ini digabung saja agar lebih cepat. Oke, lanjut switch keempat. Lanjut switch yang kelima. Jika konfigurasi terang sudah selesai semua, ini kita bisa lanjut ke konfigurasi VTP. Nah, ini kita bisa buka kembali switch satunya. Nah, untuk konfigurasinya ini kita ketikkan perintah VTP mode.
Nah, karena switch 1 berperan sebagai server, maka kita ketikkan VTP mode server, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan VTP domain. Di sini misalnya kaila.com. Lalu sudah, ini kita bisa langsung enter. Dan untuk passwordnya yaitu 123. Kemudian enter. Nah, langkah yang sama ini kita lakukan pada switch 2. Kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan VTP mode. Nah, untuk yang switch 2 ini modenya client, teman-teman. Kemudian enter. Dia untuk domainnya sama ya, seperti switch 1, yaitu kaila.com. Kemudian passwordnya sama, 123. Nah, oke. Lanjut ke switch yang ketiga. Masuk ke global mode terlebih dahulu. Nah, ini caranya seperti switch yang kedua, teman-teman, karena yang ketiga ini yaitu mode sama-sama mode client. Kita langsung ketikkan VTP mode client. Lalu domainnya sama. Dan untuk passwordnya juga sama, teman-teman. Oke, lanjut ke switch yang keempat. Nah, untuk yang switch yang keempat itu dia menggunakan mode transparent. Ini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Lalu ini kita ketikkan VTP mode transparent. Untuk domainnya sama, yaitu kaila.com. Lalu untuk passwordnya juga sama, teman-teman, yaitu 123. Nah, oke, lanjut ke switch yang kelima. Nah, untuk yang switch yang kelima itu dia menggunakan mode server. Ini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Lalu ini kita bisa ketikkan VTP mode server. Lalu untuk domainnya sama, kaila.com. Kemudian passwordnya juga sama, teman-teman. Nah, oke. Dengan demikian konfigurasi VTP sudah selesai, teman-teman. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu pengujian VTP. Pada tahap ini kita akan melakukan pengujian VTP dengan cara membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, langsung saja ini kita buat konfigurasi tersebut pada switch 1. Nah, ini kita ketikkan VLAN 2, lalu enter. Nah, untuk VLAN 2-nya ini kita beri nama A. Lalu enter. Kemudian buat VLAN 3-nya. Untuk namanya yaitu B. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan lakukan pengecekan pada switch client. Yang ini yaitu switch 2 ya, teman-teman. Ini kita bisa ketikkan perintah to show VLAN brief. Nah, oke, di sini VLAN 2, 3-nya sudah ada ya, teman-teman, sudah aktif. Nah, dengan demikian nantinya pada switch 3 dan switch 5 juga sudah terdapat VLAN yang sama. Namun berbeda halnya dengan switch 4. Nah, karena switch 4 berada pada VTP mode transparan, maka switch ini tidak mengikuti server maupun klien. Nah, ini kita cek dengan perintah to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat untuk VTP untuk switch 4-nya atau VTP mode transparan ini tidak muncul VLAN-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini misalkan pada switch 5 yang berperan sebagai server, ini kita akan hapus terlebih dahulu VLAN 3-nya. Ini kita ketikkan perintah no VLAN 3, lalu enter. Kemudian cek menggunakan perintah to show VLAN brief. Nah,
bisa dilihat di sini VLAN 3-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian ini kita coba cek pada switch client dengan perintah do show VLAN brief. Nah, maka bisa kita lihat di sini VLAN 3 juga sudah tidak ada teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil melakukan pengujian VTP. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu problem revision number. Nah, oke, perhatikan pada bagian ini di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah pembahasan. Nah, ini kita anggap 5 switch yang sebelumnya berada di gedung A, kemudian kita akan menambahkan satu switch baru ke dalam gedung A tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa switch tambahan ini merupakan bekas dari gedung B. Sebagai contoh, pada switch ini saya konfigurasikan sebagai VTP server. Nah, kita ini bisa langsung saja masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Kemudian ini kita langsung konfigurasikan VTP mode server. Nah, oke, kemudian ini kita enter, lalu masukkan domain dan passwordnya. Itu sama ya teman-teman, seperti sebelumnya. Oke, lalu ini kita tambahkan passwordnya. Nah, setelah ini kita akan lakukan konfigurasi VLAN. Nah, ini kita buat VLAN 2 sampai VLAN 10. Nah, selanjutnya ini kita cek dengan perintah do show VLAN brief, lalu enter. Nah, oke, di sini sudah terdapat VLAN 2 hingga 10 ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini kita cek menggunakan perintah lagi, yaitu do show VTP status. Nah, perhatikan pada bagian configuration revision, di sini terdapat angka 9, artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita coba cek pada switch 1. Ini kita cek menggunakan perintah do show VTP status, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat bahwa configuration revision pada switch ini lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas dari gedung B. Hal ini nantinya akan memberikan pengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Nah, sebagai contoh switch 6 ini kita akan sambungkan dengan switch 5. Nah, lalu ini kita konfigurasikan terang pada masing-masing switch. Nah, ini kita langsung ketikkan perintahnya switch port mode terang. Maaf teman-teman, ini harusnya kita masuk ke interface FA0/2, lalu enter, lalu baru ini kita ketikkan perintah switch port mode terang. Nah, oke, selanjutnya pada switch 6 ini kita masuk ke interface FA0/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke, lalu enter. Nah, kemudian saya akan menjelaskan. Nah, lalu apa sih pengaruhnya? Seperti yang kita ketahui, switch 6 ini berpotensi sebagai server dan memiliki konfigurasi revision yang lebih besar dibandingkan dengan switch di gedung A. Oleh karena itu, di dalam kondisi ini, switch client di gedung A akan mengikuti konfigurasi dari switch 6 karena ia memiliki revision number yang lebih besar. Nah, ini kita cek pada switch 5. Ini kita cek menggunakan perintah do show VLAN brief seperti ini, lalu enter. Nah, bisa kalian perhatikan sekarang sudah terdapat VLAN yang sebelumnya kita konfigurasi pada switch 6, namun kondisi ini sangat berbahaya teman-teman karena konfigurasi VLAN di gedung A bisa berubah bahkan terhapus. Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number di materi yang ke-6. Lanjut ke materi yang ke-6, yaitu solving revision number. Nah, oke, pada tahap ini kita akan membahas solving revision number. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melepas kabel terlebih dahulu.
Nah, kemudian pada switch 6 ini kita tambahkan kembali VLAN sebagai pembeda. Nah, ini kita akan menambahkan VLAN 11 hingga 15. Nah, setelah itu kita akan cek terlebih dahulu configuration Debian dengan perintah to show VTP status. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini configuration revision pada switch 6 lebih besar dibandingkan dengan yang ada di gedung A. Nah, selanjutnya ini kita akan mengeceknya pada switch 1 yang berada di gedung A. Ini kita cek menggunakan perintah to show VTP status. Nah, bisa diperhatikan bahwa configuration revision di gedung A adalah 9, sedangkan pada switch 6 adalah 14. Nah, pada kondisi ini, kita akan menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch yang ada di gedung A, yaitu dengan cara mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Nah, cara melakukannya adalah dengan mengubah mode switch 6 menjadi VTP transparent. Nah, teman-teman, ini kita klik switch 6-nya. Oke, kita exit. Lalu ini kita masuk ke VTP mode transparent. Kemudian tambahkan domain sama seperti sebelumnya, yaitu kaila.com. Kemudian tambahkan password sama, yaitu 123. Nah, setelah itu kita akan cek kembali dengan perintah to show VTP status. Nah, perhatikan di sini kita bisa lihat bahwa revision number sudah berubah menjadi 0, teman-teman. Nah, selanjutnya agar switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, maka kita ubah kembali mode VTP-nya menjadi server. Ini kita bisa ketikkan VTP mode server, lalu masukkan domainnya sama kaila.com, lalu passwordnya 123. Nah, jika sudah, ini kita akan cek terlebih dahulu VLAN pada switch 6 dengan perintah to show VLAN brief. Lalu enter. Nah, pada switch 6 terdapat VLAN 2 hingga 15. Nah, kemudian ini kita akan cek juga VLAN yang ada di gedung A. Ini kita bisa ketikkan perintah to show VLAN brief. Nah, perhatikan bahwa di gedung A hanya terdapat VLAN 2 sampai 10 saja, teman-teman. Setelah itu ini kita akan sambungkan kembali switch 6 ke gedung A. Nah, lalu ini kita bisa klik fast forward. Nah, jika sudah, ini kita cek kembali VLAN pada switch 6. Nah, bisa kalian lihat bahwa VLAN yang tersisa hanya sampai nomor 10 saja, teman-teman, yang merupakan konfigurasi dari gedung A. Nah, terakhir, jika kita kembali cek VTP statusnya, nah, oke, perhatikan pada konfigurasi revision atau revision number yang sebelumnya 0 kini berubah menjadi 9. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.